Halo teman-teman, aku Naremaita akan update dari kelas 10-1 SMA Pelita Bangsa Global Islamic School. Dan pada video ini aku akan membahas soal sistem pertidaksamaan dua variabel atau bisa dikenal dengan program linear. Dan para basa-basi, langsung saja kita kerjakan soal. Seorang pengusaha komputer ingin memproduksi dua jenis komputer, yaitu Dell dan tipe HP. Untuk merakit satu unit komputer Dell dibutuhkan waktu 3 jam dan 2 buah chipset khusus, sedangkan untuk satu unit komputer HP dibutuhkan waktu 1 jam dan 4 buah chipset khusus. Pengusaha tersebut memiliki keterbatasan sumber daya berupa waktu kerja maksimal 60 jam dan persediaan chipset sebanyak 80 buah. Jika satu unit komputer Dell dijual dengan harga 8 juta rupiah dan satu unit komputer HP dijual dengan harga 12 juta rupiah, tentukan berapakah jumlah unit komputer Dell dan HP yang harus diproduksi agar mendapatkan hasil penjualan yang maksimum, serta berapakah total keuntungan maksimum tersebut. Di soal ini, kita diminta untuk mencari keuntungan maksimal dari penjualan dua jenis komputer. Kita tahu bahwa pengusaha ini ingin membuat dua jenis komputer, yaitu komputer Dell dan HP. Masing-masing komputer itu membutuhkan waktu dan juga chipset khusus, yang kita tahu bahwa pengusaha ini mempunyai keterbatasan antara keduanya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus menentukan dulu apa yang kita cari. Kan kita sudah tahu yang kita akan cari adalah keuntungan maksimum. Setelah itu, kita akan mencari fungsi kendalanya. Cara mencarinya, kita harus membuat sebuah tabel yang berisikan dua jenis komputer dan bahan yang dibutuhkan serta waktunya. Dari tabel ini kita dapat menggantikan jenis komputer Dell dengan variabel X dan komputer HP dengan variabel Y. Dari tabel ini kita juga bisa menemukan fungsi kendala, yaitu fungsi kendala waktu, yaitu 3X plus 1Y atau Y lebih kecil sama dengan 60. Mengapa lebih kecil sama dengan? Karena waktu yang dibutuhkan atau waktu yang dimiliki oleh pengusaha tersebut hanyalah 60 jam. Jadi waktu untuk membuat dua jenis komputer ini tidak boleh lebih dari 60 jam. Lalu kita bisa juga menemukan fungsi kendala yang kedua, yaitu fungsi kendala chipset, yaitu 2X plus 4Y lebih kecil sama dengan 80. Kenapa 80? Sama karena pengusaha ini hanya memiliki 80 buah chipset. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong garis X dan Y pada fungsi waktu dan chipset. Cara mencari titik potongnya adalah kita ambil fungsi. Kita akan mulai dengan fungsi kendala. Kita ambil 3X plus Y, lalu kita akan sama dengan 60. Lalu kita ubah X-nya menjadi 0, maka 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 60, maka Y sama dengan 60. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka 3X plus 0 sama dengan 60, 3X sama dengan 60, X sama dengan 20. Nah, kita sudah menemukan titik potong garis X dan Y pada fungsi kendala waktu, yaitu jika X-nya 0, maka Y-nya 60, dan jika Y-nya 0, maka X-nya 20. Selanjutnya, yaitu fungsi kendala chipset, yaitu 2X plus 4Y sama dengan 80. Jika X-nya 0, maka kita ganti 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 80. 4Y sama dengan 80, Y sama dengan 20. Lalu jika Y-nya sama dengan 0, maka 2X plus 4 dikali 0 sama dengan 80. 2X sama dengan 80, X sama dengan 40. Dan kita juga sudah menemukan titik potong garis X dan Y pada fungsi kendala chipset, yaitu jika X-nya 0,
maka Y sama dengan 20. Dan jika Y-nya 0, maka X sama dengan 40. Untuk mencari titik potong antara garis fungsi kendala waktu dengan garis fungsi kendala chipset, kita bisa mensubstitusikan variabel Y dari fungsi kendala waktu, yaitu 3X plus Y sama dengan 60, maka Y sama dengan 60 dikurangi 3X. Karena kita sudah mengetahui nilai Y, yaitu Y sama dengan 60 dikurangi 3X, kita bisa mensubstitusikan Y ini ke dalam fungsi kendala chipset, yaitu 2X plus 4Y sama dengan 80. Namun karena angka ini bisa disederhanakan, maka kita bagi dengan 2, yaitu X plus 2Y sama dengan 40. Dan kita substitusikan Y-nya menjadi X plus 2 dalam kurung 60 dikurangi 3X tutup kurung sama dengan 40. Lalu X ditambah 120 dikurangi 6X sama dengan 40. Lalu 120-nya pindah ke kanan, dan X dikurangi 6X sama dengan negatif 5X sama dengan negatif 80. Selanjutnya X sama dengan 80 dibagi 5, yaitu 16. Kita sudah menemukan nilai X-nya, yaitu X sama dengan 16. Kemudian kita masukkan nilai X ke persamaan yang tadi, yaitu X plus 2Y sama dengan 40. Maka 16 ditambah 2Y sama dengan 40, 2Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 bagi 2, yaitu Y sama dengan 12. Dari cara ini kita dapat menemukan titik potong, yaitu X sama dengan 16 dan Y sama dengan 12. Nah, untuk membuktikan apakah perhitungan kita benar atau tidak, kita bisa membuka Desmos. Atau kita bisa membuat grafik. Nah, kita masukkan di dalam grafik kedua fungsi tersebut, yaitu fungsi kendala waktu 3X plus Y lebih kecil sama dengan 60, dan fungsi kedua, yaitu fungsi kendala chipset 2X plus 4Y lebih kecil sama dengan 80. Di sini kita bisa lihat bahwa titik potongnya antara dua garis fungsi ini yaitu di titik 16,12. Nah, langkah terakhir adalah untuk mencari keuntungan maksimum. Cara mencari keuntungan maksimum adalah, pertama kita harus menuliskan fungsi objektif. Cara mencari fungsi objektif adalah kita tulis harga jual jenis komputer Dell, yaitu 8 juta. Lalu X ditambah 12 juta. Y, karena Y adalah variabel yang kita berikan untuk jenis komputer HP. Fungsi yang kita telah berikan atau telah kita tuliskan adalah fungsi objektif. Selanjutnya, kita akan masukkan ketiga titik yang mungkin bisa kita gunakan untuk mencari keuntungan maksimum ke dalam fungsi ini. Pertama yaitu titik 0,20 menghasilkan 240 juta rupiah. Kemudian titik 16,12 menghasilkan 272 juta rupiah. Dan titik ketiga 20,0 menghasilkan 160 juta rupiah. Nah, dari tabel yang kita sudah buat, kita dapat melihat bahwa keuntungan maksimum terdapat di titik 16,12. Maka dari itu, kita dapat menentukan bahwa untuk menghasilkan atau mendapatkan penghasilan yang maksimum atau keuntungan yang maksimum, maka pengusaha komputer ini harus memproduksi 16 jenis komputer Dell dan 12 jenis komputer HP yang akan menghasilkan 272 juta rupiah. Nah, ini saja pembahasan soal sistem perbedaan linear dua variabel atau program linear dariku. Semoga videoku bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.